Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anita dengan NIM 210204050 dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas middle test dasar-dasar ekonomi Islam. Dosen pengampu Ibu Tuti Hasanah, SEMHI. Di sini saya ingin menjelaskan tentang filosofi dasar ekonomi Islam. Pembahasannya yang pertama, pengertian ekonomi Islam, prinsip dan tujuan ekonomi Islam, kebijakan dasar dan asas-asas ekonomi Islam, rancang bangun ekonomi Islam, mazhab dalam ekonomi Islam, sumber hukum Islam, perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Jadi, prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip ekonomi Islam itu ada tauhid dan persaudaraan. Yang kedua, bekerja dan produktivitas. Yang ketiga, distribusi kekayaan yang adil. Dan tujuan ekonomi Islam adalah yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan dan asas-asas ekonomi Islam. Kebijakan dasar dalam sistem ekonomi Islam itu adalah larangan riba atau abolition of riba. Yang kedua, penerapan mudharabah dalam perekonomian. Yang ketiga, pelarangan israf atau konsumsi yang berlebihan. Dan yang keempat, kehadiran institusi zakat dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Asas-asas yang mendasari perekonomian Islam. Yang pertama, asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Yang kedua, asas keadilan, yaitu keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau komunitas. Yang ketiga, asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang keempat, asas tolong-menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Rancang bangun akhlak ekonomi Islam. Yang pertama, akhlak, ada multiple ownership, ada economic freedom dan social justice, yaitu ada tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Landasan rancang bangun ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau keimanan. Itu adalah konsep ketuhanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap perilaku ekonomi harus didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adil. Artinya, dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak menjelimi orang lain. Dalam konteks individu, adil berarti tidak merugikan diri sendiri. Sedangkan dalam konteks sosial, adil berarti tidak merugikan orang lain. Yang kedua adalah khilafah atau pemimpin. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Yang keempat ada ma'ab, yang mengandung makna bahwa dalam Islam pun dibolehkan mengambil keuntungan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Dan yang kelima, nubuwah. Dalam konsep ini, kita dituntut untuk percaya dan yakin bahwa ilmu Allah itu benar adanya dan akan membawa keselamatan dunia dan akhirat, serta dapat dijalankan oleh seluruh umat manusia dan bukan hanya oleh Nabi saja. Tiang rancang bangun ekonomi Islam. Yang pertama, multi-type ownership. Konsep ini menyatakan bahwa Islam mengakui jenis-jenis kepemilikan yang beragam. Yang kedua, economic freedom.
yang menyatakan bahwa setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas ekonomi yang dilarang dalam kerangka yang islami. Yang ketiga adalah social justice atau social welfare. Dalam Islam, walaupun harta dari usaha sendiri secara halal, tetap saja terdapat hak orang lain di dalamnya. Oleh karenanya, Islam mewajibkan zakat atau infak, sedekah, wakaf, dan hibah agar tidak pemerataan dalam distribusi pendapatan. Atap dari rancang bangun ekonomi Islam yang ketiga itu akhlak. Akhlak dalam kaitannya dengan ekonomi dapat diartikan sebagai etika dalam setiap ekonomi Islam. Dengan adanya akhlak, manusia dalam menjalankan aktivitasnya tidak merugikan orang lain dan tetap menjaga aktivitasnya sesuai dengan syariah. Akhlak yang mulia mampu menuntun umat dalam aktivitas ekonominya, tidak merugikan pihak lain. Misalnya dengan tidak melakukan gharar, masyir, dan riba. Mazhab-mazhab dalam ekonomi Islam. Yang kedua adalah mazhab mainstream. Masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dan dihadapkan kepada keinginan manusia yang terbatas. Yang kedua, dalil yang digunakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 1555, dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang ketiga, mazhab mainstream dan ekonomi konvensional memandang persoalan ekonomi tidak terdapat perbedaan. Perbedaannya hanya pada cara menyelesaikan masalah. Dan tokoh-tokohnya Umar Chapra, Metwali, M. Amanan, dan M.N. Siddiqui. Yang ketiga, mazhab alternatif kritis. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Yang sudah kita ketahui sebelumnya, ekonomi syariah itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, definisi ekonomi syariah itu berdasarkan pendapat Muhammad Abdullah Al-Arabi. Jadi, menurut beliau, ekonomi syariah itu merupakan sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang kita simpulkan dari As-Sunnah dan Al-Quran, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Sistem ekonomi konvensional juga dikenal dengan sistem ekonomi klasik atau tradisional. Diawali dengan terbitnya buku The Wealth of Nations karangan Adam Smith pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonomi sesudahnya dan juga pengambil kebijakan negara. Jadi, sistem ekonomi klasik atau konvensional adalah filosofi tentang ekonomis dan politis. Awalnya dikemukakan pada suatu tradisi keringanan yang bersifat memberi batasan dari kekuasaan tenaga politis yang memberi gambaran tentang pendukung kebebasan setiap individu. Teori itu juga bersifat membebaskan setiap individu untuk mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Nah, tujuan ekonomi syariah itu selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri atau maqasid asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik, yang terhormat atau hayah thayyibah. Tujuan palah ini ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro atau makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat. Prinsip ekonomi syariah yang sudah kita ketahui itu adalah prinsip tauhid, khalifah, dan keadilan. Sedangkan karakteristik ekonomi syariah itu adalah harta adalah milik Allah, manusia merupakan khalifah di atas harta tersebut. Yang kedua adalah ekonomi terkait dengan akidah, syariat, dan moral.
Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keempat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Yang kelima, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Yang keenam, negara diberi wewenang untuk ikut campur dalam perekonomian. Yang ketujuh, adanya bimbingan konsumsi. Dan yang kedelapan, adanya petunjuk investasi. Yang kesembilan, adanya zakat. Kesepuluh, pelanggaran terhadap riba. Dan yang terakhir adalah kekuatan bergerak utama ekonomi syariah adalah kerja keras. Nah, sesudah kita ketahui prinsip dan tujuan ekonomi syariah, kita harus mengetahui manfaat dari ekonomi syariah itu sendiri. Jadi, manfaat ekonomi syariah yang pertama itu mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT atau Baitul Mal wat Tamwil, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Yang kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan ini. Dan yang terakhir, mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha yang proyeknya halal. Nah, jadi selain ada manfaat tujuan, ekonomi syariah juga memiliki kelebihan maupun kekurangan. Jadi, kelebihan ekonomi syariah yang pertama itu menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Yang ketiga, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Dan yang keempat, jaminan sosial yang terjamin. Yang kelima, distribusi kekayaan. Dan selain ada kelebihan, ada juga kekurangan. Yang pertama, kekurangannya ialah lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, praktik ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Yang ketiga, tiada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Dan yang keempat, pengakuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Terakhir, pendidikan masyarakat yang materialisme. Baik, selanjutnya adalah materi kedua yang akan saya sampaikan, yang berjudul Sumber Hukum Ekonomi Islam. Jadi, dasar pembentukan garis hukum ekonomi itu berupa pertama Al-Quran sebagai sumber utama, yang kedua hadis Rasul sebagai sumber hukum setelah Al-Quran, yang ketiga ijtihad ulil amri sebagai sumber hukum tambahan. Ketiga sumber hukum tersebut merupakan kesatuan dengan urutan keutamaan, artinya tidak boleh dibalik. Al-Quran sebagai sumber hukum ekonomi Islam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung diturunkan olehnya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul. Al-Quran juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia. Al-Quran itu memuat kaidah-kaidah fundamental
yang berkenaan dengan akidah, syariah baik ibadah maupun muamalah atau perdagangan, akhlak, kisah-kisah umat manusia di masa lalu, berita-berita tentang zaman yang akan datang, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, dasar-dasar hukum. Al-Quran juga memberikan hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan kestabilan dalam perekonomian itu sendiri. Seperti firman Allah pada surah Ar-Rum ayat 39 dan Al-Baqarah ayat 278. Hadis sebagai sumber hukum ekonomi Islam. Dalam konteks hukum Islam, sunnah yang secara harfiah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan teladan. Sumber hukum ekonomi Islam, sunnah memberikan gambaran perilaku Rasulullah dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan beliau dan sesuai dengan tujuan syar'i. Di dalam kitab Bulugh al-Maram terdapat Kitabul Buyu' atau kitab perdagangan yang memuat 192 hadis hukum tentang ihwal ekonomi dan bisnis yang dikemas ke dalam beberapa bab. Ijtihad sebagai sumber hukum. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini. Aplikasi ijtihad itu dapat diterapkan pada 4 cara dalam bentuk transaksi, yaitu yang pertama lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Yang kedua, ada kalanya itu tulisan. Suatu perikatan atau transaksi dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, itu isyarat. Suatu transaksi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang normal atau yang cacat pun dapat melakukan transaksi atau al-aqdu. Apabila cacatnya adalah tunawicara, bisa dimungkinkan akadnya dengan isyarat, asalkan terdapat sepemahaman dalam transaksi tersebut. Yang keempat adalah perbuatan. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, kini transaksi dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan maupun isyarat. Ekonomi konvensional. Sistem ekonomi klasik atau konvensional adalah suatu filosofi ekonomi dan politis yang awalnya dikemukakan oleh suatu tradisi keringanan yang memberi batasan dari kekuasaan tenaga politis tadi, yang memberikan gambaran tentang pendukung kebebasan setiap individu. Nah, di dalam sejarah dunia terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang begitu berpengaruh. Di antaranya yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Munculnya sistem kapitalis dapat ditelusuri sejak abad ke-16, bahkan semenjak ide-ide awal pencerahan Eropa. Pemikiran-pemikiran mengenai individualisme, humanisme, protestatisme, liberalisme, dan pragmatisme banyak dikemukakan pada masa pencerahan Eropa. Ada 2 hal yang melatar belakangi transportasi kapitalisme. Yang pertama itu reformasi Protestan, dan yang kedua adalah revolusi industri. Nah, ciri-ciri ekonomi kapitalis itu yang pertama, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi di mana pemilik alat-alat produksi dari tangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Yang kedua, perekonomian diatur mekanisme pasar di mana pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. The invisible hand yang mengatur perekonomian menjadi efisien serta motif yang menggerakkan perekonomiannya mencari laba. Yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Nah, kelebihan dari ekonomi kapitalis. Yang pertama,
Kelebihan efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik. Yang ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Sedangkan kelemahan ekonomi kapitalis yang pertama, tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Yang kedua, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien serta adanya faktor-faktor eksternalitas atau tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Yang kedua, selain dari sistem ekonomi kapitalis, ada juga sistem ekonomi sosialis. Jadi, sistem ekonomi sosialis itu adalah gerakan ekonomi yang muncul sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari sistem kapitalis atau lawannya. Nah, sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan yang menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit tanggung dari bantuan pemerintah. Dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme melibatkan kepemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah, pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta. Dalam masyarakat sosialis ini, yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan itu, alokasi produksi dengan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara. Nah, prinsip-prinsip dasar ekonomi sosialis itu yang pertama, kepemilikan harta oleh negara. Yang kedua, kebersamaan ekonomi, dan yang ketiga itu disiplin politik. Ciri-ciri ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Yang kedua, masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedangkan individu-individu fiksi belaka. Yang ketiga, tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Yang keempat, peran pemerintah sangat kuat. Yang kelima, pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Dan yang terakhir, itu alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semua diatur oleh negara. Nah, kelebihan ekonomi sosialis itu ada 3. Yang pertama, disediakannya kebutuhan pokok. Yang kedua, didasarkan perencanaan negara. Yang ketiga, produksi dikelola oleh negara. Sedangkan kelemahan sistem ekonomi sosialis itu juga ada 3. Yang pertama, sulit melakukan transaksi. Yang kedua, membatasi kebebasan. Dan yang ketiga itu mengabaikan pendidikan moral. Jadi, kesimpulannya adalah ekonomi Islam atau ekonomi syariah saat ini sedang ramai diperbincangkan. Bahkan, sudah banyak masyarakat menginginkan penerapan pada perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, beberapa jenis transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tergolong ke dalam transaksi-transaksi non-real atau zalim yang dapat tergolong mengakibatkan dahar atau bahaya bagi masyarakat. Nah, dan negara oleh karena itu perlu diatur mengganti kegiatan perdagangan agar tidak menyebabkan kegiatan yang darar atau bahaya. Kegiatan perdagangan tersebut harus diatur di dalam sumber hukum ekonomi Islam dan meliputi Al-Quran, As-Sunnah, dan hadis, serta ijtihad. Dan juga ada 2 sistem ekonomi yang berpengaruh terhadap ekonomi konvensional, yaitu ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat diilhami dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi konvensional itu membebaskan setiap individu untuk mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya, sehingga yang kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin. Yang keempat,
Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Dan yang kelima, pada konsep ekonomi konvensional itu mengatur manusia sebagai ekonomi yang rasional, sedangkan pada ekonomi syariah menghendak membentuknya manusia ekonomi yang berkarakter Islami. Sekian dari saya penjelasan tentang filosofi, sumber, dan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Sekian, kalau ada salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.